Shalom dan selamat pagi penonton setia channel HKBP Cijantung. Mari kita sejenak meluangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Sabtu 21 Desember 2024 ini terambil dari kitab Yehezkel pasal 37 ayatnya yang ke-14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikian firman Tuhan. Saudara penonton channel HKBP Cijantung yang diberkati Tuhan Yesus. Izinkan saya berbagi artikel tentang sebuah kisah The $6 Million Man. The $6 Million Man adalah sebuah film serial yang tayang pada tahun 1973 hingga 1978. Tokoh utamanya bernama Steve Austin. Ia adalah seorang astronot yang kemudian menjadi intelijen. Ia adalah agen yang paling top di dinas rahasia. Kisah Steve Austin berawal dari ketika pesawat antariksanya meledak. Seluruh tubuh Steve cedera. Ia dinyatakan tewas oleh tim dokter. Tetapi kepala dinas rahasia melakukan intervensi. Ia mempertahankan hidup Steve. Lalu dibentuklah tim dokter yang paling piawai. Dan pembedahan pun dimulai. Semua tulang-tulang Steve diganti dengan kawat elektronik. Matanya diganti dengan radar, otaknya diganti dengan superkomputer, jantungnya diganti dengan dinamo. Proses pembedahan berjalan dengan sangat peliknya dan biayanya pun sangat mahal, yaitu $6 juta Amerika Serikat. Tetapi hasilnya pun sangat luar biasa. Steve Austin berhasil diubah atau ditransformasikan menjadi manusia bionik pertama yang sangat canggih. Ia mampu berlari mengejar mobil yang konon mengejar penjahat yang berkecepatan 100 km. Ia mampu melompati pagar yang tingginya sampai 3 meter. Tiga orang lain masih bingung mencari bom waktu yang tersembunyi. Dari dalam mata Steve dengan cepat mampu melacak keberadaan bom tersebut. Pendeknya, prestasi Steve Austin sangat berguna bagi dinas rahasia. Biaya besar yang dihabiskan untuk menyelamatkan hidup Steve akhirnya tidaklah sia-sia. Biaya sebesar $6 juta itu sepadan dengan apa yang dilakukan Steve di dinas rahasia. Maka jika kita merenungkan kisah ini, kita bisa mengambil sebuah gambaran lain. Bayangkan bahwa intervensi yang dilakukan oleh dinas rahasia terhadap Steve Austin sebetulnya mirip dengan intervensi yang dilakukan Allah terhadap manusia. Coba kita lihat situasinya. Steve Austin sedang terkapar mati. Ia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Lalu kepala dinas rahasia mengambil prakarsa. Ia mengupayakan agar Steve dioperasi. Operasi itu sangat susah dan sangat mahal. Dan manfaat operasi itu sangatlah besar. Begitu juga dengan keadaan kita menurut Alkitab. Di hadapan Tuhan kita adalah orang-orang yang terkapar nyaris mati. Kita semua ada di bawah kuasa dosa. Dan upah dosa adalah maut, sebagaimana dapat kita baca dalam kitab Roma pasal 39 dan pasal 6 ayat 23. Kita tidak mampu menolong diri kita sendiri. Dalam Roma 3 ayat 20 dikatakan tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah karena mereka melakukan hukum Taurat. Artinya melakukan peraturan-peraturan agama tidak akan menolong situasi kita. Lalu Allah mengambil prakarsa. Ia mengutus putranya Yesus datang ibarat dokter yang akan mengoperasi kita. Dalam kitab Galatia 4 ayat 5 mencatat, ia diutus untuk menebus mereka. Biaya operasi terhadap diri kita pun sangat mahal. Menurut Petrus, kamu ditebus dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat 19. Atau dengan kata-kata Yesus sendiri, Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Injil Markus 10 ayat 45. Apa hasil operasi ini? Menurut Paulus, hasil operasi ini adalah aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Galatia 2 ayat 20. Saudara yang dikasihi Tuhan, penonton channel HKBP Cijantung, firman Tuhan hari ini berkata, "Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya." Demikian firman Tuhan. Dalam kondisi sekarat dan mati di dalam dosa, Tuhan memberikan rohnya kepada kita untuk menghidupkan kita, serta berjanji akan selalu di dalam hidup kita sebagaimana Yesus juga berjanji. "Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terimalah roh Tuhan yang menghidupkanmu." Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami sungguh bersyukur atas hidup yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sesungguhnya kami sudah mati di dalam dosa. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar, Kau rela mati bagi kami, sehingga kami memperoleh hidup. Biarlah hidup yang telah Tuhan berikan kepada kami hargai dan kami jaga, sehingga kami hidup di dalam terang firman Tuhan dan tidak menyia-nyiakan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Hari ini juga Tuhan, kami rindu di akhir pekan ini Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami dan memberkati setiap rencana dan kehidupan kami ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas kita hari ini di akhir pekan ini, dan Tuhan memberkati. Oras.